Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi bil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ayban likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafa bil mauti wa adab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar Sahibul Musibah Bapak Dr. Tiagus Adi Yamci. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat walafiat, nikmat ibadah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama di sini dalam rangka bertakziah atas meninggalnya almarhumah Ibu Hajati Jarwani bin Saryono yang pada malam hari ini malam yang ketiga. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama almarhumah diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian sesuatu yang pasti dan pasti dialami oleh setiap makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan kehidupan pasti akan dirasakan yang namanya kematian. Wa kulli ummatin ajal fa iza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau kematian itu ajal sudah datang, maka tidak bisa dimaju atau dimundur sedetik pun. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kita mesti siap untuk menyambut namanya kematian. Karena kematian itu adalah misteri. Tidak ada yang tahu, la tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu nantinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebiasaan hidupnya. Kalau seseorang ibadah, hidupnya selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah meninggal dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Namun sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau sehari-harinya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral hadirin Allah, kita untuk selalu waspada. Anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasa wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerembab kepada
azab api neraka, yang mana api neraka tersebut terbuat dari manusia dan batu-batuan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang meninggal, yatba'ul mayit salasa, yang akan mengiringi orang meninggal jenazah itu ada 3 golongan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kata Rasulullah SAW, mengiringi mayat itu ada 3. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga adalah amal. Fayajimu isnani wa yabqa wahid. 2 akan pulang, namun 1 yang akan tinggal. Apa yang pulang? Ahluhu, keluarga. Tidak seorang pun keluarga, walaupun semasa hidup berjanji sehidup semati, apabila sudah meninggal salah satu di antara mereka, tidak ada yang ingin mengikuti sampai dalam keliang kuburnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu cerita sedikit. Seorang yang kaya raya, yang dia punya segalanya, dikumpulkannya anak dan istrinya serta keturunan-keturunannya. Dia bertanya kepada anak dan keturunan-keturunannya, seandainya ayah meninggal atau kakek meninggal dunia, adakah di antara kalian yang ingin menemani kakek atau ayah tidur semalam saja, malam pertama di dalam kuburan? Kalau ada di antara kalian mau dan bersedia menemani kakek tidur di dalam kuburan malam pertama saja, maka seluruh harta kita buat perjanjian, ambil untuk dia semuanya. Masyaallah hadinullah, istri ditanya, istri menolak. Anak ditanya, anak menolak. Cucu ditanya, cucu menolak. Akhirnya dibuat sayembara. Siapa yang bersedia menemani aku tidur di dalam kuburan malam pertama saja sampai pagi, maka seluruh harta akan aku berikan kepada orang tersebut. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang miskin, yang sehari-harinya cuman kerja mencari kayu bakar di zaman dahulu. Dia bersedia menemani si kakek itu kalau meninggal dunia, dia bersedia menemani malam pertama tidur di dalam kuburan. Dan ternyata masyarakat tiba saatnya meninggal, dan sang pemuda dihubungi dan bersedia dijadikan teman kakek tersebut di dalam kuburan malam yang pertama. Malam pertama begitu dikubur sama-sama si kakek yang sudah meninggal tadi melewati, setelah ditinggalkan oleh pengantar 7 langkah, tiba-tiba 2 malaikat munkar dan nakir datang. Proses soal di dalam kuburan. Nah, ini kadang-kadang orang banyak yang tidak percaya dengan pertanyaan kubur, dan tidak percaya dengan azab dan nikmat kubur. Ini orang menyaksikan ada malaikat munkar dan nakir menanya ke kuburan, menanya sama mayat yang ada di dalam kuburan. Tapi kata malaikat, ngaku aneh malam ini katanya, ada 2 ekor uang, si kau hidup si kau mati. Karena yang sudah mati ini pasti akan kita tanya yang hidup dulu. Ditanya yang hidup dulu, Pak. Begitu ditanya, siapa kau? Sebulah, aku pulang. Dia pulang. Apa dia gawe kau? Aku tukang kayu katanya. Terus kau nyari kayu pakai apa? Pakai kapak. Kapak kau terbuat dari apa? Dari besi. Besinya dari mana? Terus ditanya tentang kapak. Tiba-tiba pagi, Pak. Belum selesai lagi masalah kapak lagi. Harta kau cuma kapak ini lah. Iya katanya. Sudah nanya masalah kapak ini. Selesai pagi, masyaallah, ternyata pagi dan dia berhasil. Begitu pagi, dibongkar kuburan, dia dipanggil ke rumah. Sudah diajak ngopi, diajak menjemput sarapan, ditanya, nih, mbeklah kau tahu segala harta peninggalan kakek kami. Apa dia jawab? Aku tak galak katanya. Mbeklah kamu harta ini. Rumah mbeklah kamu, mobil mbeklah kamu, kebun mbeklah kamu, deposit segala macam mbeklah kamu. Ngapa katanya? Bukankah ini yang kau cari? Memang benar tadinya. Tapi setelah aku ada di dalam kuburan, nyawa masalah kapak sampai pagi katanya. Cak mana kalau nyawa masalah kebun ini katanya, yang banyak ini katanya. Kapak yang murah pertanyaan sulit, apalagi cak mana yang mobil, cak mana yang ini, cak mana yang itu. Tak kalah aku bela kamu katanya. Masyaallah hadirin Allah.
ternyata keluarga tidak ada yang mampu dan mau untuk menemani kita sampai di dalam kuburan. Harta, begitu juga harta. Jangan takut masyarakat. Apabila kita meninggal dunia, harta kita langsung berpindah tangan. Bukan milik itu lagi, tapi milik ahli waris. Jangankan harta kita, pakaian yang ada di badan kita pun dilucurkan. Tidak satu benang pun ikut bersama kita kecuali kain kapal. Masyaallah. Terus yang ketiga apa? Amal yang akan menemani kita sampai ke akhirat kelak nanti. Walaisa 'alal insan illa ma sa'a. Tidak ada yang berguna bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Amal ini ada amal kiriman, ada amal jariah. Amal kiriman doa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup. Laulal ahya laqatul amwat. Kalau bukan karena orang yang hidup mendoakan orang yang meninggal, maka orang meninggal celaka galau. Kita mengandalkan amal kita, Pak, berapa nih yang banyak amal kita? Sholat tarawih, bulan puasa tadi bukan main semangat kita sholat tarawih. Paling banyak 20 rakaat, ada yang sampai 40 rakaat sholat tarawih. Nah, 20 rakaat bela anginan gitu, nyari yang 8, ya. Berapa nih nama ibadah kita andalkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, jauh kami ya kaum memang. Jauh. Masyaallah, karena itu kita mengandalkan amal ini, kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata bi amalikum. Walau anta ya Rasulullah, walau ana kata Rasulullah, illa ayataghamma Allah birahmati. Kamu itu tidak masuk surga dengan amal kamu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, nak malu engkau ya Rasulullah? Apakah engkau masuk surga dengan amalmu? Walaupun aku, kata Rasulullah, aku masuk surga bukan karena amalku, kecuali Allah merahmati aku. Kita beramal untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal dan mencari pahala, itu bukan beramal namanya. Begawi, nyari upah dari Allah. Kita bukan termasuk hamba. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menjadikan manusia dan jin itu untuk menjadi hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hamba? Hamba itu begawi tanpa minta upah. Itu namanya hamba. Kalau kita begawi mencari upah, itu namanya pekerja, karyawan. Kita ini jadi hamba atau jadi karyawan sekarang ini. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari amal untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ma'asyiral Allah, coba sedikit kita merenung. Kata Rasulullah SAW, kata bil mauti wa azab. Cukup kematian ini menjadi nasihat bagi kita. Kita kadang-kadang takut, minta maaf, ngantar meninggal sambil ketawa-ketawa. Main nyari cara orang berzikir mengantar orang meninggal, jarang zikir. Kalau dulu subhanallah alhamdulillah sambil berjalan, mainnya uing, nanti lagi zikir. Naik motor sambil ketawa, sambil kelakar, nanti lagi Pak. Padahal masyaallah hadirin Allah, yang namanya kematian ini adalah nasihat bagi kita. Suatu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam melewati suatu batu kecil. Dilihat batu ini mengeluarkan air. Padahal tak ada sumbernya. Batu kecil mengeluarkan air. Nabi Musa kalimullah, Nabi yang bisa berbicara kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapa batu kecil ini cepat mengeluarkan air? Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, aku tahu, tapi lebih baik kau tanya langsung sama batu. Kau jangan nanya sama aku. Maka Nabi Musa bertanya kepada batu, wahai batu, kenapa engkau mengeluarkan air padahal tidak ada sumber air dari dirimu? Kata batu, wahai Musa, ketahuilah air ini air mata kesedihan, air mata ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa kau takut? Wahai Musa, kata batu, apakah engkau tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Aku takut termasuk menjadi batu yang menjadi bahan bakar api neraka. Kita pernah dengar ayat ini kan? Bahan bakar api neraka itu terbuat dari jin, terbuat dari manusia dan batu. Batu nangis mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah tidak nangis? Kita tidak pernah nangis.
Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Hati itu sudah keras. Kalau kita tidak pernah nangis mengingat akhirat, mengingat akan kematian, mengingat akan azab api neraka, kita tidak pernah nangis. Hati ini kita ini keras benar, Pak. Asyaddu min qaswah, bahkan kita lebih keras daripada batu. Batu bebas nangis. Masa kita baca nangis? Berapa kali kita nangis? Kita tidak pernah nangis. Kita pengen dengar ceramah, nyari yang ketawa. Tak kata itu nyari ustaz yang ngajak nangis. Ustaz yang ngajak nangis, pengennya. Ada yang kita cari yang ngajak ketawa, Pak. Kita nak ngeraskan hati tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hati kita kalau tidak pernah nangis kalah dengan batu, asyaddu minal qaswah. Lebih keras daripada batu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita masih dalam keadaan fitrah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, baru saja ibaratnya kita ini sudah pembersihan, sudah suci, sudah bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, mari kita jaga kesucian ini. Yang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita belum bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan wala tahliku anfusakum ila tahluka wala tulhiku anfusakum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kita kepada kehancuran, kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan almarhumah yang telah mendahului kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Tentunya pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.